Jujuran saja, peluang Indonesia untuk bisa melangkah ke Piala Dunia memang sejatinya sangat-sangat gak mudah. Meski begitu, kita wajib percaya kalau segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Dan yang harus diwaspadai adalah kesadaran bahwa musuh Indonesia sejatinya bukan cuma lawan di atas lapangan, melainkan juga orang-orang yang ada di balik layar dan AFC beserta gerombolan Sultan Timur Tengahnya. Sebagaimana kita tahu, Arab dan AFC dianggap musuh terbesar Indonesia sekarang ini. Bukan apa-apa, beragam kejanggalan yang mereka timbulkan itu emang jelas kelihatan banget. Termasuk yang terbaru, soal isu pembatalan Kuwait untuk bertanding di matchday September. Kalau Kuwait benar-benar ada masalah internal sih, it's okay. Tapi yang bikin greget, mereka malah mengumumkan jadwal baru melawan tim yang secara ranking di atas kita. Ini seperti dipermainkan. Apakah mereka sengaja atau sebenarnya bersekongkol seperti dugaan awal PSSI ada sabotase? Laporan pun diajukan, tapi yang lebih penting, satu-satunya cara untuk melawan mereka ya dengan memperlihatkan permainan berkualitas. Sama persis dengan apa yang dilakukan Jepang ataupun Korea misalnya. Dan Ole Rummenigge nampaknya punya kesempatan untuk kembali membantu timnas Garuda di round 4. Sekecil apapun peluangnya, Ole sedang berjuang, dan baru-baru ini kondisinya dilaporkan oleh tenaga medis Oxford. Lantas seperti apa kondisi Mang Ole? Apakah ia bakal siap mengarungi round 4 untuk memberikan pelajaran ke rival? Untuk itu, let's go kita bahas satu persatu. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny's revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Kalau ngomongin drama Kuwait, rasanya seperti ditampar di depan umum. Udah janji manis, udah booking tempat, udah cetak tiket, tiba-tiba batal sepihak. Dan yang bikin panas kuping bukan cuma batal, tapi malah ngelirik Suriah buat diajak friendly match. Sebuah fenomena penuh kontroversi yang baru-baru ini bikin geram saat Kuwait bakal menghadapi Suriah pada 8 September 2025. Sesuai pengumuman dari akun Instagram Timnas Suriah @syrian.national.team. Ya, kita udah effort promosi, penonton udah hype, hotel dan tiket udah diborong. Malah di prank habis-habisan. Gak salah kalau banyak netizen bilang, lapor FIFA aja sekalian bos, AFC mah udah tau lah kelakuannya kayak gimana. Bayangin, laga di Surabaya tanggal 5 September itu sudah dipromosikan kemana-mana. Atmosfernya pasti bakal luar biasa. Tapi ketika Kuwait mendadak cabut, rasanya seperti kena ghosting di malam minggu. PSSI pun langsung putar otak. Gak mungkin kan timnas gak punya lawan uji coba? Jadilah Taiwan yang masuk sebagai pengganti. Secara kualitas jelas beda. Kita maunya lawan tim yang bisa nguji mental dan teknik. Dapatnya tim yang rankingnya masih di bawah. Tapi mau gimana lagi? Waktu mepet, situasi genting. Yang penting anak-anak Garuda tetap dapat jam terbang sebelum round 4. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, ini bukan sekedar soal laga batal. Ada aroma yang lebih pekat dari sekedar cancel friendly. Banyak yang curiga, ini ada main mata. Apakah Kuwait takut ketemu Indonesia? Atau memang ada intervensi dari bos-bos besar di belakang? Karena faktanya, mereka bukan gak jadi main sama sekali, tapi malah jadwalin laga lawan Suriah. Ini kan nyolot banget. Udah wan prestasi, malah pilih lawan yang menurut mereka lebih menguntungkan. Dan jangan kaget kalau ternyata ada permainan di balik layar. Makanya Erick Thohir pun naik pitam. PSSI telah melakukan laporan ke AFC. Teman-teman media kan lihat baru diumumkan Kuwait melawan Syria. Ya, kita nggak bisa apa-apa kan. Tentu kalau secara black and white, secara ini ya kita sudah punya approval. Makanya kita juga akan melapor ke AFC. Tapi di balik tegasnya pernyataan itu, banyak netizen yang skeptis. Percuma pak, AFC mah udah tau lah siapa yang mereka bela. Dan skeptisme ini bukan tanpa alasan. Beberapa kali coba kita dengar kontroversi soal AFC yang seolah selalu berpihak ke tim-tim Timur Tengah. Terlalu banyak kan? Mulai dari penentuan venue, jadwal, sampai hal-hal receh pun selalu ada aroma privilege. Lihat aja round 4 nanti, harusnya venue netral biar adil.
Tapi kenyataannya mainnya di Qatar dan Arab, di markas mereka sendiri. Ini udah kelewatan. Dan alasan yang dikasih karena fasilitas lebih lengkap. Lah, emangnya negara lain nggak punya stadion? Seperti Jepang, Korea, Australia, semua punya fasilitas mentereng. Tapi kenapa selalu mereka yang jadi tuan rumah? Nah, disinilah publik mulai sadar. Oh, ini bukan sekedar bola. Ini udah urusan fulus. So those who came before, in the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. Dan kalau kita tarik ke belakang, bukan cuma Indonesia yang pernah jadi korban. Pelatih Iran, Amir Golini, juga pernah curhat pedes soal perlakuan AFC. Ia sampai bilang Indonesia lebih layak dihargai ketimbang tim macam Qatar atau Arab Saudi yang bermain dengan cara lain. Waktu Iran kalah lawan Qatar di round 3 gara-gara kartu merah kontroversial, Amir sampai meledak emosinya. Dia nggak sungkan nyindir Lopetegui, pelatih Qatar, dan menyiratkan ada kejanggalan. Ini sepak bola atau sirkus? Begitu kira-kira ekspresinya. Jadi wajar kalau ada yang bilang skip AFC, langsung aja lapor FIFA. Karena kedekatan Erik dengan Gian Infantino bisa jadi senjata. Nggak usah berharap banyak sama AFC yang udah jelas banyak drama. Kalau ke FIFA, at least ada kans suara kita didengar. Tapi ya Mimin juga paham, laporan doang nggak cukup. Lawan mereka bukan cuma di meja hijau, tapi di lapangan hijau. Satu-satunya cara untuk bikin mereka hormat, ya dengan kualitas permainan. Seperti Jepang dan Korea, jadi ditakuti bukan karena duit, tapi karena kualitas. Mau dibikin susah dan kontroversi kayak apapun, mereka tetap bisa tembus Piala Dunia. Nah, Indonesia harus ke arah situ, bukan cuma ngandelin kartu laporan, tapi juga bikin gebrakan di lapangan. Makanya, laga lawan Taiwan nanti, meskipun lawannya di bawah kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Chemistry pemain baru kayak Emiliano Jonathans dan Mauro Zylstra harus langsung dibuild. Jangan nunggu sampai round 4 baru adaptasi. Ingat round 4 itu bukan lagi main-main. Lawan kita Arab dan Irak bukan lawan enteng. Kalau kita masih kikuk ya, wassalam. Our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor. Dan di tengah semua kekacauan ini, ada satu kabar yang bikin hati fans Indonesia sedikit hangat. Soal updatean dari cedera oleh Romani. Mang Ole jelas jadi idola baru fans Garuda, sekaligus andalan di skuad dengan gaya main agresif, tipikal striker modern, dan finishingnya tajam. Sayangnya, cederanya sempat bikin dia absen lama, tapi kabar terbaru dari Oxford bikin senyum lagi. Alat penyangga di kakinya udah dicopot, ia udah mulai latihan ringan. Bahkan ada video viral Ole jalan di atas treadmill sambil kasih jempol. Netizen auto heboh, Mang Ole comeback time. Hal itu diunggah fisioterapis Timnas Indonesia, Chesley ten Uwer. Baru-baru ini membagikan momen menggembirakan mengenai pemulihan cedera oleh Romani. Tapi harus realistis juga. Menurut laporan tim medis, recovery oleh masih 35%. Artinya, untuk benar-benar main full fit di pertengahan September peluangnya tipis banget, sekitar 10% aja. Bahkan awal Oktober pun belum tentu full fit, jadi kemungkinan besar dia baru benar-benar bisa tampil all out di pertandingan round 4. Tapi nggak masalah, yang penting progresnya positif. Dan ini yang bikin fans semakin respect sama Ole. Di tengah cedera, dia tetap semangat. Fisio Timnas Chesley ten Uwer bahkan cerita kalau Ole itu tipe pemain yang disiplin. Latihan rehabnya selalu on time, semangatnya luar biasa. Itu contoh buat pemain lain, cedera bukan alasan buat manja, tapi jadi motivasi buat balik lebih kuat. Coba bayangkan, skenario terbaiknya pada Oktober nanti, kalau Ole sudah fit 100%, Emiliano dan Mauro sudah nyetel, plus pemain-pemain inti kayak Marcelino, Tom Hey, Hubner, Itzes juga on fire. Wah, itu bakal jadi kejutan besar di round keempat. Bisa bikin Arab dan kawan-kawan ngerasain taste of Garuda. Dan ngomong-ngomong soal Arab, kita harus akui satu hal, mereka emang kuat, tapi bukan nggak bisa dilawan. Mereka pernah kalah sama Vietnam, sama Irak, sama Timnas Indonesia juga. Jadi bukan mustahil mereka kepleset lawan kita lagi.
Asal mental Garuda berani dan kualitas permainan tajam, apapun bisa terjadi. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kebobolan drama di luar lapangan. Karena kalau udah mainnya behind the scene, kita sering jadi korban. Across the oceans wide on Facetime road, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. Ya, semua masih bisa terjadi, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Harus tetap waspada dengan cara mencegah dan melakukan persiapan. Makanya untuk fans Garuda, jangan bosen dukung tim ini. Jangan cuma ribut di medsos soal AFC dan Arab. Kita harus terus kasih energi positif, apalagi buat pemain-pemain kayak Ole yang lagi berjuang balik dari cedera. Support kalian itu penting. Bayangin aja kalau dia scrolling medsos dan lihat dukungan fans, pasti semangatnya makin naik. Jadi pada intinya, drama Kuwait ini harus jadi pembelajaran. Jangan mudah percaya sama janji tim lain. Harus selalu siap plan B. Dan soal AFC, kalau beneran laporan gak digubris, ya langsung naik level ke FIFA. Erik punya jalur itu, manfaatkan. Dan di lapangan kita harus buktikan kualitas, biar semua yang meremehkan, semua yang main belakang, akhirnya bungkam sendiri. Oktober nanti dunia bakal lihat, Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Kita datang bukan buat jadi korban, tapi buat kasih kejutan. Dan kalau Ole beneran comeback di momen itu, wah siap-siap trending lagi tuh. Mang Ole is back. World's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into